saya tidak. Saya sama sekali tidak sudi kalau Rehan dan Najwa bermesra-mesraan berdua. Dan saya sama sekali tidak sudi kalau Najwa sampai hamil dan Rehan mempunyai anak dari Najwa. Ibu tinggal dulu. Ibu, Assalamualaikum, buka pintunya Bu. Bu, Ibu, buka pintu. Ibu kamu kemana ya Rehan? Gak biasanya gak ada di rumah. Sebentar, rasanya aku punya kuncinya. Iya, benar, aku punya kunci cadangannya. Bunda. Ibu? 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 Aneh. Kemana Ibu? Aku jadi takut terjadi sesuatu sama ibu kamu. Gak biasanya kan ibu kamu jam segini pergi keluar. Coba aku telepon. Jambret! Jambret! Tolong! Tolong! Pak! Tolong Pak! Handphone saya dijambret Pak! Ke sana dia larinya Pak! Udah cepat naik Bu. Tidak dijawab. Pak! Kenapa kita berhenti di sini? Lah, bukannya Ibu tadi mau ngejar jambretnya? Iya, saya mau ngejar jambret yang telah menjambret handphone saya. Mana dia? Jambretnya biasa ngumpet di sini sih. Bentar ya. Di sini. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Itu dia orangnya. Itu handphone saya. Pak, balik. Kerja bagus bro. Jadi kalian berdua ini kawanan perampok? Lu nggak usah banyak tanya ya. Sekarang serahin semua barang berharga lu atau nyawa lu jadi taruhannya. Cepat! Cepetan! Itu semuanya. Bro, motor siapin. Itu tasnya. Gitu. Bagus. Awas lu. Jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak? Bapak itu kan pengacara dari kantor Aldi. Untuk apa Bapak datang ke sini? Selamat pagi Ibu Hilda. Saya datang kemari untuk mengurus pembagian harta warisan dari klien saya, Pak Aldi. Maksud Bapak pembagian apa ya? Pak Aldi meminta saya untuk mengurus ulang masalah harta warisan keluarga ini. Jangan-jangan Aldi mau mengembalikan harta warisan itu kepada Najwa. Mungkin dia akan melakukan balik nama atas kepemilikan semua harta itu. Wah, gawat. Apa ada masalah dengan harta warisan keluarga itu? Begini Bu. Tidak ada masalah apa-apa, Mami. Aku cuma ingin membagi apa yang menjadi hak aku kepada Dion. Maksud kamu apa? Jadi gini, Mi, aku mau memberikan 50% hak ahli waris aku buat Dion. Paling tidak dengan begitu sekarang Dion bisa menjadi pemegang saham di Hario Company Holding. Mami nggak salah dengar. Enggak dong, Mi. Aku cuma berharap Mami senang dengan keputusan aku ini. Kamu betul-betul anak Mami yang berhati emas. Mami sampai nggak bisa berkata-kata. Terima kasih ya sayang. Almarhum papi kamu di atas sana pasti sangat bahagia.
Ya udah, Mami mau kasih tahu dulu sama Dion ya. Pak, ayo masuk. Ya, mari. Bagaimanapun juga, aku lebih tampan dari Rehan. Dia bisa menarik perhatian Najwa dan juga Priti. Berarti aku juga bisa. Aku lebih punya banyak pengalaman dari dia. Dan aku akan membuat Najwa berpaling dari Rehan. Dion. Dion. Mami punya kabar gembira buat kamu. Apa, Mi? Apa? Hari ini hari keberuntungan kamu. Keberuntungan? Maksud Mami? Pengacara datang dan Aldi sudah membagi 50% dari warisannya untuk kamu. Apa? Mami serius, Mi? Ini sama sekali nggak masuk akal. Di dunia ini nggak ada yang nggak masuk di akal. Segala sesuatu mungkin saja terjadi. Itu artinya kita udah mendapatkan apa yang kita inginkan selama ini. Tanpa harus mengorbankan siapapun juga. Kamu baru dapat 50% dari hartanya Aldi. Dan Mami ingin kamu mendapatkan 100%. Tapi gak apa-apa. Sementara ini, kamu nikmatin aja dulu. Dan selanjutnya kita harus berjuang keras untuk mendapatkan semua aset pemilikan Haryo Kusumo Diningrat. Semuanya. Tanpa tersisa 1 sen pun. Kak, stop sini. Hei, ibu. Aduh, bayar dulu ongkosnya. Ah, masa pula langsung kabur begitu saja? Bayar dulu lah. Saya mohon maaf, Pak. Saya baru saja habis dijambret. Semua barang saya hilang. Gini aja, Pak. Besok saya akan cari mobil Bapak ini dan saya akan bayar besok. Bah, alasan lagi sekarang. Memangnya mobilnya diisi dengan air? Hah? Bayar semua, Bu. Tak ada yang gratis itu. Baru kali ini saya dibentak-bentak oleh orang lain. Semalaman ini saya mengalami banyak kemalangan. Ini semua gara-gara Najwa. Awas Najwa itu nanti. Apaan tuh rame-rame? Hah? Itu kan nyanyain dia. Emaknya si Rehan. Ngapain tuh dia? Selamat pagi. Assalamualaikum Bu Priyanka. Dari mana nih? Ngagetin aja sih. Apa sih Bang? Kenapa? Jangan banyak cakap lah, Bu. Ini penumpang tak bayar ongkos. Oh, nggak bisa bayar angkot. Bilang dong Bang dari tadi. Udah biarin aja, Ayah yang bayarin Bang. Cukup? Ah, kurangnya itu, kurang. Cukup? Kurang, Bu. Mana ada ongkos 4.000, tambahlah. Nah, cukup? Ah, sedang lah ini. Ah. Nah, ini Ayah kasih bonus buat Abang. Bah, terima kasih Bu. Ah, ini yang betul. Ah, contoh seperti Ibu ini. Bu, terima kasih Bu ya. Iya Bang, sama-sama. Katanya orang kaya. Tapi kok dandanannya kucel begini udah kayak orang susah ya. Belum kenal Priyanka dia. Iya. Aduh, apa. Orang kaya paling cakep, paling baik hati, ramah sama orang. Pokoknya paling kaya sejagat raya ini dah. Pokoknya dah, paling cakep. Udah apa lepas? Enggak, apa lagi? Iya. Paling sayang sama menantunya.
Gak boleh marah-marah. Nanti kalau marah, Ayah tagih lagi nih ongkos angkot yang tadi Ayah bayarin. Mau? Mau juga rambut ditarik lagi? Enggak. Iya, ampun. Ya udah ya, Ayah pergi dulu ya. Assalamualaikum. Nenek sihir. Punya dua aja tetangga seperti ini. Bisa sakit jiwa saya seperti Najwa. Oh Tuhan, kapan saya kembali ke India? Rumah saya di sana. Rehan! Rehan! Mana sih Rehan? Rehan! Najwa! Ya Allah Bunda dari mana aja? Kita benar-benar khawatir dari tadi mencari Bunda. Nggak usah sok perhatian sama ibu. Kamu tahu nggak? Ibu ini habis dirampok. Tas, perhiasan ibu, uang ibu semuanya hilang. Kamu ini pasti senang kan melihat ibu celaka? Kamu pasti akan menari-nari di atas kuburan ibu kalau ibu sampai meninggal, iya kan? Astagfirullahaladzim Bu, semuanya nggak seperti itu Bu. Aku sama sekali nggak berpikiran seperti itu. Bohong! Kamu pasti bukan sedih karena ibu. Tapi kamu takut kalau nanti Rehan akan sakit kalau melihat ibunya sakit. Dan kamu akan hidup sengsara. Ya Allah Bunda. Bunda kenapa sih begitu membenci aku? Apa sebenarnya salah aku sama Bunda? Jangan sok naif kamu Najwa. Kamu itu sudah menghancurkan semua impian ibu. Kamu sudah menghancurkan impian ibu untuk mempunyai menantu seorang gadis India. Dan kamu sudah merebut Rehan dari Priti. Kalau sampai Priti meninggal, kamu akan saya tuntut. Assalamualaikum. Permisi Bunda. Saya sudah berkoordinasi dengan notaris mengenai hak atas pembagian kekayaan Pak Aldi kepada Pak Dion sebesar 50%. Gawat, kalau Aldi sampai memberikan separuh hartanya untuk Dion pasti langsung kabur dari sini dan aku nggak akan bisa menuntut pertanggungjawabannya terhadap anak ini. Gimana pun juga, aku harus menyiapkan antisipasi kalau sampai Aldi tiba-tiba berubah pikiran. Silakan Pak Dion membaca klausul dalam surat-surat ini. Pak Aldi sudah menyetujui seluruh isinya. Jika tidak ada yang keberatan, maka tinggal ditandatangani. Udah nggak usah dibaca lagi, Dion. Langsung aja tanda tangan. Kamu kan percaya sama Aldi. Aku nggak pernah meragukan Aldi. Tapi, apa kamu yakin dengan keputusan ini? Aku nggak mau nanti ujung-ujungnya kita malah berantem. Dion, aku tahu kamu punya hak yang sama. Bagaimanapun juga kan, kamu sudah banyak membantu almarhum papi mengembangkan perusahaan ini. Jadi menurut aku, sudah sewajarnya aku kasih separuh bagian dari apa yang diwariskan untuk aku. Aku ikhlas, Aldi. Aku ikhlas melakukan semua itu. Dan itu memang tanggung jawab aku. Jadi, kamu gak perlu membayar semua jerih payah aku. Udahlah, kita lupain aja semua ini. Kamu gak perlu memberikan aku apa-apa. Pokoknya setiap kamu ada masalah, aku pasti akan bantu kamu. Ya kan, Mi? Aku tahu maksud Dion. Ini sebenarnya hanya taktik saja supaya Aldi tidak menganggap Dion terlalu bernafsu untuk menguasai hartanya. Pintar juga anakku yang satu ini. Ya Aldi, Mami sepakat sama Dion. Kalian ini kan bersaudara, jadi sudah sepantasnya Dion selalu membantu kamu tanpa hutang budi. Aku melakukan ini semua tidak ada maksud apa-apa. Aku hanya berpikir karena ini emang haknya kamu. Sebagai saudara aku juga nggak boleh serakah. Paling tidak seperti ini kita bisa akur sebagai keluarga. Tidak ada lagi perebutan harta warisan.
dan kita bisa hidup sebagai satu keluarga yang utuh. Karena bagaimanapun juga, harta itu tidak akan dibawa mati. Itulah yang diajarkan Najwa untuk aku. Jadi kamu melakukan semua ini karena Najwa? Kamu tahu sendiri kan, aku sangat mencintai Najwa. Dan karena itulah, aku melakukan hal yang benar. Hebat kamu, Najwa. Bahkan orang serakah kayak Aldi bisa bertaubat demi kamu. Baiklah. Kalau begitu, aku akan langsung tanda tangan. Biar kamu tahu maksud aku baik. Silakan. Kamu udah gila ya? Anita, kenapa kamu ikut campur? Ini urusan keluarga. Kamu nggak boleh melakukan itu, Aldi. Anita, kamu jangan macam-macam ya. Maaf, Anita ini sedang depresi. Maklum, namanya juga lagi hamil, jadi tingkah lakunya kadang-kadang suka aneh-aneh. Ayo, kamu jangan main ke kamar. Aldi, Ayo, ini Anita. kesalahan besar. Ayo, Anita. Kamu jangan lupa, dia pernah mau ngancurin hidup kamu. Anita lagi sakit. Yuk. Lepasin aku mau ngomong sama Aldi. Mami, biarkan Anita bicara. Apa maksud kamu dengan kesalahan aku? Padahal di sini aku hanya ingin berbagi dengan Dion. Ya aku tahu, Aldi. Tapi Dionnya nggak mau kan? Buat Dion, uang sebanyak itu jadi beban. Makanya dari tadi dia berusaha menolak. Ya, terus apa masalahnya di sini? Aldi, kamu nggak bisa dong maksa orang kayak gitu. Dia tuh belum siap pegang uang sebanyak itu. Takutnya uang itu jadi bumerang buat dia. Penjelasan kamu cukup masuk akal. Aku sama sekali tidak pernah berpikir sejauh itu. Anita ada benarnya. Aku rasa pembagian ini, Pak, kita tunda dulu sampai batas waktu yang nanti kita tentukan lagi. Tapi Sudahlah, nih. Kalaupun Dion belum siap menerima, aku bisa terima. Karena paling tidak, aku mulai yakin kalau sekarang Dion sudah berubah banyak. Aku bangga sama kamu, Dion. terlalu kamu, Anita. Kamu memang licik. Anita, kamu tega ya? Keterlaluan kamu. Tega-teganya kamu menghancurkan impian Dion. Kamu memang dari dulu nggak tahu terima kasih. Perempuan nggak tahu diri. Kamu maunya apa sih? Mi, Dion itu orangnya egois banget. Dia itu nggak pernah mikirin orang lain. Dan aku yakin, kalau sampai dia dapat hartanya Aldi, dia pasti ninggalin aku. Makanya aku lebih suka kalau dia miskin. Dasar perempuan aneh kamu. Selama ini kamu sendiri yang bilang kan, kalau kita harus mendapatkan semua harta kekayaannya Aldi. Tapi pas Aldi mau memberikan semuanya, kamu malah melarang aku. Maksud kamu apa? Kamu udah gila ya? Dion, kamu ngapain sih? Nanti kamu sakit kok. Lepas! Lebih baik aku pukul tembok daripada aku pukul muka kamu. Semua ini gara-gara kamu, Anita. Seharusnya sekarang aku udah bersenang-senang. Tapi kamu malah mengacaukan semuanya. Dion! Kamu jangan macam-macam, Dion. Kalau sampai Aldi tahu, dia bisa curiga. Dia benar-benar wanita egois. Dia udah mengacaukan semua rencana aku. Mami ngerti perasaan kamu, sayang. Harusnya kamu yang masuk rumah sakit jiwa, bukan Najwa. Lu dengerin ya. Setelah anak itu lahir, aku akan membawa pergi anak itu. Dan aku akan membiarkan Aldi menceraikan kamu. Dengar, Anita.
Kali ini kamu masih beruntung. Bisa selamat dari tangannya Dion. Tapi nanti, Mami tidak akan pernah mau lindungin kamu lagi. Dan ingat satu lagi, Anita. Mami nggak mau tahu gimana caranya kamu harus mengembalikan seluruh warisan Dion yang sudah ditarik oleh Aldi. Kalau kamu sampai nggak bisa lakukan itu, kamu rasakan akibatnya. Kalau ini memang sudah menjadi ajal aku, Re. Aku mau meninggal sebagai istri kamu. Najwa, kamu ini istri macam apa sih? Suami lagi kerja, kamu kerja cuma dandan aja seharian. Enggak, Bunda, tadi aku cuma lagi merapikan jilbab aja. Ada apa, Bunda? Ada yang bisa aku bantu? Ibu cuma ingin mengingatkan bahwa malam ini biar ibu dan Rehan yang menjaga Priti di rumah sakit. Kamu tunggu di rumah aja, ya? Memangnya kenapa, Bunda? Kamu tidak suka ibu menghabiskan waktu dengan Rehan. Ingat Najwa, Rehan adalah anak kandung ibu sendiri. Kenapa? Kamu tidak suka? Kamu cemburu? Iya. Enggak seperti itu kok, Bunda. Ya udah, kalau gitu malam ini biar aku di rumah aja. Ya Allah, apa mungkin ini cuma perasaan aku aja? Sepertinya Bunda Priyanka selalu menghalang-halangi jika aku berduaan dengan Rehan. Enggak, aku nggak boleh punya pikiran buruk terhadap ibu mertuaku sendiri. Bunda Priyanka hanya ingin bersama dengan anaknya saja. Insya Allah, apapun yang bisa dilakukan Rehan untuk berbakti kepada ibunya, maka aku harus mendukungnya. Dion, kamu ngapain senyum-senyum pakai minyak wangi? Kayak mau ketemu cewek cantik aja. Tepat sekali dugaan Mami. Dion, kamu seharusnya membujuk Anita untuk mengikuti permainan kita, bukan kencan. Aku udah gak peduli lagi sama wanita serakah itu. Kita udah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan hartanya Aldi. Dan sekarang, satu-satunya kesempatan aku adalah Najwa. Mami ngerti sekarang. Kamu dekatin Najwa. Dan Mami akan mencari si Razak Abdurrahman itu. Untuk apa lagi, Mi? Kalau kamu berhasil dekat sama Najwa, si Razak Abdurrahman itu gak bisa berkutik melawan kita. Mami akan cari cara untuk memudahkan kamu mendekati Najwa. Dan kita harus bikin Najwa tinggal di sini, di rumah ini bersama kita. Mami akan pikirkan bagaimana caranya. Ibu di rumah saja ya. Aku dan Najwa akan ke rumah sakit. Jadi ibu harus membiarkan kalian pergi berduaan? Tidak, Rehan. Tidak akan ibu biarkan. Ibu yang harus pergi sama kamu ke rumah sakit. Dan Najwa biar dia tinggal di rumah. Tapi di rumah sakit banyak sekali nyamuknya. Ibu tidak akan bisa tidur dan pasti akan tersiksa. Jadi biarkan kami yang pergi. Ibu lebih senang berada bersama Priti di rumah sakit. Walaupun sepanjang malam ibu digigiti oleh nyamuk. Dan ibu sangat yakin Priti pasti lebih senang dijaga oleh ibu daripada dijaga oleh perempuan yang telah membuat hatinya begitu terluka sehingga Priti mencoba. Tapi ibu tidak boleh bicara seperti itu padanya. Rehan, kamu pergi aja ke rumah sakit sama ibu kamu. Biar aku di rumah. Kalau begitu baiklah, kamu jaga diri baik-baik ya. Rehan, udah hal kok kamu tinggal di India. Ibu mempunyai harta yang sangat banyak di sana. Di sana kamu bisa hidup senang dan menikahi Priti. Daripada hidup di sini seperti ini, Rehan, kamu keterlaluan. Kamu baik-baik di rumah ya. Come.
saya jalan. Ingat, setelah aku bicara, kamu jalani perintah mami aku. Siap, Bos. Assalamualaikum Najwa. Waalaikumsalam Dion. Boleh aku masuk? Ada yang mau aku bicarakan sama kamu. Aku benar-benar minta maaf Dion, tapi suamiku lagi nggak ada di rumah. Aku nggak berani mengizinkan kamu untuk masuk. Tapi ini sangat penting Najwa. Ini berhubungan dengan Priti. Maaf Dion, tapi aku benar-benar nggak bisa. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim, Dion. Dion, kamu kenapa? Aku pusing Najwa. Udah beberapa hari ini emang aku lagi gak enak badan. Iya, udah sebentar ya, biar aku buatin teh. Najwa. Astagfirullahaladzim. Najwa! Halo! Bagaimana Dion? Apakah semua berjalan dengan lancar dan sempurna? Apa yang sempurna nih? Dapur Najwa kebakaran! Assalamualaikum, Dion. Apa? Rumahku kebakaran? Oke, Dion. Sekarang juga aku pulang. Ya, kamu segera kemari ya. Oke, Assalamualaikum. Rehan, ada apa? Dion bilang rumah kita kebakaran. Kita harus pulang sekarang. Iya. Bakaran, tolong. Najwa! Di mana Najwa? Dan Naswa. Dia pingsan di sana, Rehan. Belum sadarkan diri sampai sekarang. Astagfirullah. Apik, cepetan. Siram. Bakaran, tolong. Ayo cepetan, tolong. Najwa! Tolong kebakaran. Najwa! Syukur dia sudah di luar rumah. Najwa, bangun Najwa! Udah tenang, dia gak apa-apa kok. Terima kasih, Dion. Terima kasih sudah menyelamatkan Najwa. Ya Rehan, kita kan sahabat. Najwa, bangun Najwa. Najwa, bangun Najwa. Jangan buat aku takut Najwa. Najwa, bangun. Najwa. Sadarlah Najwa. Najwa, bangun Najwa. Kamu tidak apa-apa? Rehan, maafin aku, Rehan. Rehan, maafin aku karena kelalaian aku, rumah kita kebakaran. Sudah Najwa. Aku tidak peduli soal itu. Aku tidak peduli soal rumah. Yang aku pedulikan cuma kamu. Kamu bisa selamat. Aku sudah senang. Terima kasih. Terima kasih, Dion.
Baiklah, terima kasih banyak. Kami menunggu perkembangan penyelidikannya. Baik, jika nanti ada perkembangan, kami akan menghubungi Pak Rehan segera. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Semua ini salah aku. Bukan, Najwa. Ini bukan kesalahanmu. Jangan salahkan diri begitu. Syukur pada Allah, kamu selamat, tidak terluka. Itu yang terpenting. Dan kamu tidak perlu menyalahkan diri. Ya, kamu benar. Aku harusnya bersyukur karena Allah masih melindungi aku. Iya. Jangan menangis. Kita pasrah saja ya. Kamu itu selalu saja membela Najwa. Siapa lagi yang menyebabkan kebakaran ini? Kalau bukan dia. Seharusnya dia sebagai istri bisa menjaga harta hasil jerih payah dari suaminya. Aku yakin pasti Najwa sedang asik berdandan di kamarnya seperti kebiasaan dia sehari-hari. Tapi dia lupa kalau sedang memasak di dapur. Lalu terjadi hal seperti ini. Harusnya kamu itu menceraikan istri tidak becus seperti dia. Masya Allah. Tadi aku sudah bicara dengan polisi. Dia bilang ada orang yang ingin menyakiti Najwa. Dan orang itu melakukannya untuk satu tujuan. Siapa yang tega melakukan semua ini? Najwa orang yang baik. Dan gak layak untuk disakiti. Yang pasti bukan Priti. Karena Priti sedang koma di rumah sakit. Lagi pula ibu heran. Orang yang kelihatannya sangat baik seperti Najwa ini. Ternyata punya banyak musuh yang ingin dia. Aku yakin, cepat atau lambat, pelakunya pasti akan tertangkap. Dan aku akan bantu kalian mencari pelakunya. Terima kasih banyak, Dion, atas apa yang kamu lakukan. Dan terutama karena sudah menyelamatkan Najwa. Ini semua gara-gara Mami. Dia yang merencanakan semua ini. Harusnya aku gak perlu ngikutin kemauan Mami. Sekarang orang yang paling aku khawatirkan adalah Najwa. Dia harus ada di tempat yang aman. Ya Allah, Rehan, kamu begitu mengkhawatirkan aku. Sedangkan aku sendiri gak mampu untuk mengimbangi perhatian kamu. Mungkin benar kata Bunda Priyanka. Sebagai istri aku kurang baik menjalankan kewajibanku. Mungkin kebakaran itu terjadi karena kelalaian aku sendiri. Ya Allah, maafin aku. Rehan, yang kita butuhkan sekarang ini adalah di mana kita harus tinggal, Rehan. Coba kamu lihat, rumah kamu habis terbakar dan semua harta kamu juga habis ludas terbakar. Atau bagaimana kalau kita kembali ke India, Rehan? Di sana kita bisa hidup enak dan nyaman. Tidak seperti hidup di sini, miskin dan sengsara. Tidak, aku tidak bisa ke India. Aku sudah lama hidup di sini, bahkan masa kecilku di sini. Karena itulah aku tetap di sini. Oke, kalau kamu memang mau tinggal di sini. Tapi coba, siapa yang mau menampung kita semua? Hah? Jangan bilang kalau kamu mau tinggal di rumah Ibu Hasna, ibu mertua kamu. Ibu sama sekali tidak sudi. Aku yakin Allah pasti punya rencana untuk kami. Dan pasti ada jalan keluarnya. Atau bagaimana kalau ibu telepon orang-orang ibu di India? Akan ibu suruh mereka untuk menyediakan rumah bagi kita, ya? Tidak usah. Aku pikir kami harus bertanggung jawab atas diri kami. Udah, kalian tenang aja. Aku tahu tempat yang cocok buat kalian. Wow, kalau tinggal di rumah yang besar dan mewah seperti ini, itu baru cocok untuk ibu. Ini persis seperti rumah ibu yang di India, yang besar dan juga mewah seperti ini. Dion, kenapa kami dibawa ke sini? Apa maksud membawa kami ke sini? Rehan, rumah ini akan selalu terbuka buat kalian berdua. Dan aku juga yakin, Aldi pasti akan mendukung kalian berdua tinggal di sini. Ya Allah,
Rumah ini banyak menyimpan kenangan tentang perkawinanku yang telah banyak mengorehkan luka di hatiku. Kembali ke rumah ini sama saja dengan membuka luka lama. Ya Allah, apa mungkin aku sanggup menjalani semuanya? Aku mengerti yang dirasakan Najwa. Kembali ke sini adalah pilihan terburuk. Aku tidak ingin punya hutang budi lagi pada Aldi. Aku sudah membayar semuanya dengan susah payah. Tapi maaf Najwa, kita tidak punya pilihan. Kami akan tinggal di sini dan segera pergi setelah aku punya kemampuan. Iya. Lagi pula udah mendekati lebaran gini juga rasanya nggak mungkin untuk mencari rumah. Maaf Najwa, kita harus tinggal di sini. Tapi aku berjanji padamu, aku akan mencari rumah untuk kita tinggal nanti. Sabar ya. Iya, Rehan. Rehan, kalian berdua itu sebaiknya tidak usah bermesra-mesraan di depan orang lain. Ibu sudah ngantuk. Ibu ingin segera tidur di kasur yang empuk. Rehan, Najwa, alhamdulillah kalian gak apa-apa. Aku udah dengar semuanya dari Dion kalau rumah kalian terbakar. Najwa, Rehan, aku tahu sekarang mungkin kalian tidak punya tempat tinggal. Aku sama sekali tidak keberatan kalau kalian mau tinggal di sini. Pintu rumah ini selalu terbuka buat kalian berdua. Terima kasih Aldi. Terima kasih atas kebaikanmu. Dan aku janji tidak akan merepotkanmu lama-lama. Aku akan segera mencari rumah. Udahlah Rehan. Kalian boleh tinggal di sini sampai kapanpun. Terserah kalian. Kalau begitu sekarang, ayo masuk. Rehan, Najwa, Ibu Priyanka silakan. Memang sudah saatnya. Ya. Benar kata Mami. Rencana ini pasti akan berhasil pada akhirnya. Najwa, Rehan, Mami ikut sedih atas kejadian yang menimpa kalian. Tapi syukurlah kalian semua selamat. Ya udah, anggap ini rumah kalian sendiri ya. Terima kasih banyak Mami sudah mau menerima kami di sini. Kamu jangan ngomong seperti itu Najwa. Setidaknya kamu kan pernah tinggal di sini sebelumnya. Mami harap luka kamu karena pernikahan kamu sama Aldi akan segera sembuh. Ibu Priyanka, suatu kehormatan bisa menerima ibu di rumah ini. Ibu Hilda, saya juga merasa sangat senang sekali bisa tinggal di rumah Ibu Hilda. Silakan. Ayo Najwa, Rehan. Rehan mau apa sama Najwa kembali ke sini? Celaka. Mereka bisa jadi batu sandungan buat aku. Ini pasti gara-gara Dion. Lihat aja, aku nggak akan biarin kalian berlama-lama di sini. Aldi, Dion, terima kasih banyak dan terima kasih karena sudah menerima kami di rumah ini. Kalian orang yang baik. Rehan, kamu bicaranya kayak kamu ini orang asing di sini. Kamu lupa, kamu kan besar di rumah ini. Paling tidak kan kamu sudah menjadi bagian dari keluarga ini dan kamu adalah keluarga kita juga. Oh ya, aku mau ngomongin sedikit soal kerjaan. Apa kamu masih mau untuk bergabung di perusahaan aku? Aku kira itu kesempatan yang bagus buat kamu. Kamu ambil aja. Sebenarnya aku sudah terlibat dengan perusahaan asing dan sedang terlibat dengan suatu proyek. Jadi tidak bisa aku meninggalkan mereka. Oke, itu adalah keputusan kamu. Aku sih terserah. Tapi yang pasti aku mau ngucapin terima kasih karena kita sudah bisa menjadi sahabat lagi seperti dulu. Terima kasih atas pengertiannya. Yaudah kalau begitu makan. Ini Mami sengaja beli tadi buat kita buka puasa. Ini enak loh. Jadi kamu udah bergabung dengan perusahaan asing. Itu bagus sekali Rehan. Aku benar-benar salut dengan perjuangan kamu meniti karir. Ini bukan apa-apa. Aku juga baru mulai. Ini proyek pertamaku dengan mereka. Tidak istimewa, tapi terima kasih pujiannya. Ada bagusnya juga kamu lepas dari Haryo Kusumo Company. Jadi kamu sekarang bisa berkarya sendiri. Aku yakin, suatu hari nanti kamu pasti bisa jadi orang sukses. Dan lepas dari bayang-bayang Haryo Kusumo. Sebenarnya tidak begitu juga. Ini semua karena Aldi. Aku jadi begini.
Dia membuat aku percaya diri dan dia memberikan aku banyak kesempatan. Aku ini orang sukses yang nggak bisa bikin orang lain sukses. Kesuksesan seseorang itu tergantung dari kapabilitas diri masing-masing. Karena kamu punya itu, makanya kamu bisa sukses. Jadi bukan karena aku. Tetap saja kamu sudah memberiku kesempatan. Papi yang kasih kamu opportunity. Seharusnya Aldi sakit hati sama Rehan. Tapi kenapa justru Aldi biasa-biasa aja? Kalau sikap mereka seperti ini terus, aku bisa gagal menghancurkan persahabatan mereka. Najwa. Iya, Mami. Mami dapat perhiasan ini dari almarhum Haryo Kusumo Diningrat. Dan Mami sekarang ingin memberikan ini semua sama kamu, Najwa. Mami, tapi rasanya aku nggak pantas menerima hadiah sama hal ini. Najwa, kamu nggak boleh ngomong seperti itu. Kalau kamu ngomong seperti itu, Mami jadi sedih. Hanya kamu perempuan yang pantas untuk menjaga warisan ini, ya. Jadi Mami minta kamu terima. Jangan menolak. Tapi kamu jangan bilang-bilang sama Anita ya. Nanti dia cemburu. Mami, tapi aku harus izin dulu sama Rehan. Aku nggak bisa menerima hadiah ini tanpa seizin dia. Nggak apa-apa sayang. Kamu pegang aja dulu, nanti Mami akan bicara sama Rehan. Kamu jangan menolak ya. Harga perhiasan ini 1 miliar sayang. Astagfirullahaladzim. Mami, ini 1 miliar. Ini begitu mahal, aku rasanya nggak pantas. Najwa, kamu tahu, sebetulnya perhiasan ini Mami mau kasih sama Aldi. Tapi Aldi mempunyai seorang istri yang tabiatnya sangat buruk. Mami tidak suka. Jadi Mami putuskan untuk memberikan ini sama kamu. Itu pun atas saran Dion. Dion bilang sama Mami bahwa kamu adalah perempuan yang sangat sempurna yang diciptakan Tuhan untuk menebarkan kebaikan di seluruh muka bumi ini. Ya? Sengaja cari kamu. Oh, ada apa? Rehan, Mami punya satu pertanyaan buat kamu. Pertanyaan apa itu? Apakah kamu menganggap Mami seperti ibu kamu sendiri? Ya udah pastilah, Mi. Almarhum papi kau udah merawat dia dari kecil. Dan dia juga udah menganggap kita semua seperti keluarganya sendiri. Aku juga udah menganggap dia seperti kakak aku. Dian bener, Mi. Iya, benar. Dan kalau seorang ibu memberikan sesuatu kepada anaknya, apakah boleh kalau ditolak? Ya nggak boleh dong ditolak. Itu kan rezeki, masa ditolak? Iya, tapi aku tidak mengerti maksud dari pertanyaannya. Ada apa ya? Begini Rehan, Mami punya perhiasan yang sudah tidak Mami pakai. Dan Mami ingin memberikannya kepada Najwa. Tapi apa Najwa mau menerimanya? Mami tahu Najwa wanita yang sangat sederhana. Dia tidak suka perhiasan-perhiasan. Najwa sangat menyukai perhiasan Mami ini. Tapi Najwa bilang dia takut untuk menerimanya karena belum dapat izin dari kamu, Rehan. Mami, sepertinya aku... Najwa, Rehan sudah memberikan izin buat kamu. Kamu bisa menerima perhiasan ini. Iya kan, Rehan? Kalau memang Najwa menyukai perhiasan itu, kenapa aku harus melarangnya? Aku tidak mau Najwa merasa malu kalau aku melarangnya di depan mereka. Kalau Rehan sudah memberi aku izin, tapi aku tetap menolak pemberian Mami.
Pasti Rehan merasa malu sama Mami. Aku gak mau mempermalukan Rehan di depan semua orang. Najwa, sekarang kamu harus simpan perhiasan ini. Mami ikhlas memberikannya kepada kamu, ya? Iya, Mami. Kalau gitu aku akan menerima aja dan aku akan menyimpan baik-baik perhiasan ini. Tapi Mami nggak mau kalau cuma disimpan. Mami ingin kamu memakainya. Kamu nggak boleh kecewakan Mami ya. Nggak boleh bikin Mami sedih. Kamu harus pakai perhiasan ini. Rehan, kok kamu diem? Ayo kamu bantu Najwa untuk pakai perhiasan ini, ya? Ayo Rehan. Benar-benar gila. Mami rela mengorbankan perhiasan semahal itu untuk Najwa. Pasti Mami punya rencana besar. Mana mungkin ada yang gratis buat Mami. Ini satu-satunya investasi yang paling tepat. Suatu saat nanti, aku akan mengambilnya kembali dengan jumlah ribuan kali lipat. Oke Najwa, caraku untuk membuat kamu berhutang budi sudah mulai. Ada saatnya kamu harus membayar semua pemberianku ini. Kamu akan lebih cantik dengan perhiasan ini. Wow, kamu jadi lebih cantik. Kenapa aku sama sekali tidak pernah terpikirkan untuk memberikan Najwa perhiasan semahal itu? Aku baru sadar. Ternyata si Najwa cantik banget. Pantas saja Rehan dan Aldi saling bersaing merebutkan Najwa. Kenapa baru sekarang aku menyadari itu?